Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back guys, kembali lagi bersama kita ya. Kita akan mengerjakan uji kompetisi IPA kelas 8 semester 2 halaman 38, 39 dan 41 sampai 10. Pertanyaan sudah saya tandai, jawabannya tinggal saya jelaskan ya. Nomor 1, faktor-faktor apa yang mengaruhi besar tekanan adalah C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Kenapa faktor-faktor yang mengaruhi besar tekanan adalah luas bidang tekan dan gaya tekan? Karena luas bidang tekan dan luas permukaan itu sangat mengaruhi. Semakin kecil luas bidang tekan atau luas permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Dan sebaliknya, gaya tekan semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Jadi, faktor-faktor yang mengaruhi besar tekanan adalah C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Next, number 2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah titik-titik Newton. Nomor 2 sudah saya tandai D. Jawabannya D. Kenapa D? Ini saya bahas. Oke, langsung kita diketahui A1 sama dengan 20 cm. Bisa kita lihat penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm. A2 sama dengan 50 cm. Bisa kita lihat. Dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm. F2 20.000 Newton. F2 itu mobilnya guys ya. Jadi yang kita cari itu F1 nya. F1, rumus F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi A2 sama dengan F1. F2 nya 20.000 Newton dikali A1 nya 20 cm dibagi A2 nya 50 cm. Kita coret nolnya yaitu 20 dan 50, nolnya dicoret. 20 dikali 2 40.000. 40.000 dibagi 5. 40 dibagi 5 8. Berarti jawabannya adalah 8.000 Newton. Itu adalah jawaban nomor 2. Mari kita cari. Jawabannya adalah D. 8.000 Newton. Next, number 3 or nomor 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, sudah saya tandai, jawabannya adalah D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Kenapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah dengan meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang? Karena dengan meningkatkan gaya tekan, maka tekanannya akan semakin besar. Dan sebaliknya, saat kita memperkecil luas bidang atau luas permukaannya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Maka jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Oke, next, number 4 or nomor 4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg atau meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton atau kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik Newton atau meter. Jadi kita akan mempelajari dulu tekanan hidrostatisnya, caranya. Oke, kedalaman zat cair satuan meter itu adalah H. Massa jenis zat cair satuannya kilogram atau meter itu rho. P ini dibaca rho guys ya, soalnya P kecil. G sama dengan percepatan gravitasi.
gravitasinya itu berapa? PC sama dengan tekanan hidrostatisnya, satuan Newton atau meter. Oke, langsung aja diketahui. Diketahui H adalah kedalaman zat cair. Mari kita lihat pertanyaannya. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Hanya 3 meter. Rho. Ini jangan lupa ya guys, ini dibaca rho. Ini soalnya P kecil. Rho sama dengan 1000 kg atau meter kubik. Kita lihat massa jenis air 1000 kg atau meter kubik. Rho sama dengan massa jenis zat cair. Jadi rho-nya adalah 1000 kg atau meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi. Kita lihat konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton atau kilogram. Jadi G-nya sama dengan 10 Newton atau kilogram. Yang tidak ketahui adalah PC, tekanan hidrostatisnya. Jadi rumus PC adalah, langsung aja ke rumusnya, PC sama dengan rho. Jangan lupa P kecil ini dibaca rho. PC sama dengan tekanan hidrostatis atau PC satuannya sama dengan rho dikali G dikali H, sama dengan rho-nya 1000, G-nya 10, dan H-nya 3. 1000 dikali 10, 10.000. 10.000 dikali 3, 30.000. Satuan Newton atau meter persegi. Jadi kita lihat jawaban yang benar adalah B, 30.000 Newton. Sudah saya tandai guys ya. Next number 5. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh. Alright, sudah saya tandai dengan jawabannya adalah, kenapa A? Kenapa saya tidak menjawab C, massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air? Karena sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air. Mengapung itu ya sama mengambang. Mengapung di dalam air disebabkan oleh. Kalau saya menjawab C, massa jenis bahan pembuat drum, maka hanya massa jenis bahan pembuat drum saja, tapi tidak seluruh drum. Lebih kecil daripada massa jenis air. Karena sebuah benda dapat mengapung di dalam air, itu karena massa jenis seluruh benda tersebut itu lebih kecil daripada massa jenis air tersebut. Maka jawaban nomor 5 ini adalah yang benar adalah A, yang sudah saya tandai, yaitu massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Alright, next number 6. Oke, perhatikan tabel berikut. Ketinggian satuan meter, tekanan C satuan cm atau G. Ketinggian 7000, tekanannya 6. Ketinggian 5000, tekanan 26. Ketinggian 3000, tekanan 46. Ketinggian 10.000, ketekanannya 66. Di permukaan laut tekanannya 76. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah, sudah saya tandai, jawabannya adalah D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Kenapa saya menjawab D? Ya, karena ini sudah dijelaskan dalam hukum fisika ya. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Seperti kita menyelam ke dasar laut. Saat kita berada di 5 meter di kedalaman laut, tekanannya itu sangat besar dibandingkan kita berada di pegunungan. Kan itu dataran tinggi. Karena semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Di gunung itu tekanan udaranya itu semakin kecil, makanya tekanannya itu kecil di gunung.
Itu adalah contoh. Maka berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udara semakin kecil. Seperti pada tabel berikut, saat di permukaan laut tekanannya 76 dan pada ketinggian 70.000 tekanannya 6. Ya, semakin tinggi maka tekanan udara semakin kecil. Alright. The next to number 7 atau nomor 7. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah hidrometer, jembatan ponton, balon udara, dongkrak mobil. Ya, sudah saya tandai dengan jawabannya adalah dongkrak mobil. Kenapa dongkrak mobil? Karena dongkrak mobil tidak menggunakan prinsip Archimedes, melainkan menggunakan prinsip hukum Pascal. Hidrometer menggunakan prinsip Archimedes, jembatan ponton juga menggunakan prinsip Archimedes, balon udara sepertinya juga, tapi saya ragu ini sih. Tapi yang membuat saya yakin dengan jawabannya adalah nomor 7 ini adalah dongkrak mobil, karena dongkrak mobil itu tidak menggunakan prinsip Archimedes, melainkan menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nomor 7 ini jawabannya adalah D, dongkrak mobil. Next to number 8 or nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut ada 2 gambar. Yang gambar pertama yaitu benda ditimbang di udara beratnya 50 Newton. Dan gambar yang kedua yaitu benda ditimbang di dalam air beratnya menjadi 45 Newton. Pertanyaannya adalah sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik Newton. Kita akan mencari gaya apung. Berat benda di udara satuannya Newton dilambangkan dengan WU, berat benda di udara. Berat benda di air dilambangkan dengan WA, satuannya Newton. Gaya apung dilambangkan dengan FA, satuannya juga Newton. Jadi langsung saja kita jawab. Pertama yaitu diketahui WU, berat benda di udara. Bila sebuah benda memiliki berat 50 Newton saat di udara. Berat benda di udara adalah sama dengan 50 Newton. WA atau berat benda di air sama dengan 45 Newton. Ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton, maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar gaya ke atas itu sama dengan gaya apung, sama saja. Langsung saja kita ke rumusnya yaitu FA. Gaya apung sama dengan berat WU dikurangi WA. WU itu berat benda di udara dikurangi berat benda di air, sama dengan 50 Newton dikurangi 45 Newton sama dengan 5 Newton. Kita cari jawabannya yaitu 5A, 5 Newton. Next to number 9 or nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah, sudah saya tandai, jawabannya adalah B. Kenapa saya menjawab B? Karena pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Itu ada jaringan kilem yang memiliki diameter yang sangat kecil, sehingga memiliki tekanan besar untuk menaikkan air ke daun. Karena juga jaringan kilem karena jaringan yang mengangkut air ke daun itu disebut kilem, maka jawabannya adalah B. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nomor 9 adalah jawabannya B. Air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan
oleh daya gravitasi batang. Itu dibantu oleh jaringan gilem yang memiliki diameter sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Alright, next to number 10 or nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum. Sudah saya tandai jawabannya adalah A, yaitu Pascal. Kenapa saya menjawab Pascal? Karena tensimeter adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Pada saat proses mengukur tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Ini sudah dijelaskan dalam buku IPA kelas 8 semester 2 halaman 31 yang paling atas. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum A, yaitu Pascal. Terima kasih sudah menonton video ini. Next to video selanjutnya. Bye bye.